Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Wih, Wih, ini kabarnya. alhamdulillah, api. Oke, awak mulai. Alhamdulillah. Pak dosen. Aduh. Eh, sehat Mas? Oke, Sehat. alhamdulillah sehat-sehat. Api. Suaraku noise nggak nih kono? Ah, bersih kok, lancar suaranya, aman. Soalnya hujan ya. Mm-mm. Jogja kepiye hujan? Wah, dan erupsi juga tuh nih, mulai tadi siang. Oh pagi ya, tadi pagi ya. Nah, Pagi. harus tetap jaga kesehatan Mas. Oh, Kismi siap ya. gak, gak boleh ya. Wah, setahun misalnya gitu. Terakhir Februari itu cek, Kismah Februari mana? Ah, ya, Nah, segini. terima kasih. Kita nanti bahas ini ya, bahas soal apa konten kreatif dan juga desain teman-teman sama Mas Todi. Mas Todi asli mana Mas? Ya, gimana? Asli mana? Sebagai intermezzo. Ya, saya kalau asli Banyuwangi ya, tinggal itu di daerah Giri. Mungkin teman-teman yang nonton live-nya ini apa yang juga dari tinggal di Banyuwangi pernah lewat daerah Giri, ada kelurahan Giri itu ya di jalan apa ya MH Tamrin ya itu ya. Nah, itu rumah saya itu pas di belakangnya persis gitu ya daerah situ. Mh Udah Tamrin. lama banget ya nggak pulang juga. MH Tamrin. Mas, koneksi ini sampean putus-putus. Oke, sorry. Bentar. Oke. Kalau oke. Jadi teman-teman ini kami sengaja live lebih pagi karena memang tadi Mas Odi juga mengabarkan kalau di Jogja itu kondisinya lagi apa lagi hujan dan di sini juga demikian kondisinya juga lagi gerimis di Banyuwangi Kota. Eh, Semoga sinyalnya tetap tetap lancar ya. Dan untuk teman-teman semua nanti perlu kita ingatkan kembali kita live-nya itu terkait dengan desain ya Mas ya. Live-nya terkait dengan desain dan juga konten kreator. Nah, desain itu apa aja nanti yang akan dibahas itu beragam. Jadi memang di sini konsepnya adalah kita tanya jawab. Jadi nggak ada bahan ya Mas ya, nggak ada Iya, bahan langsung Q&A semacam itu. Jadi teman-teman bisa tanyakan apapun itu terkait dengan desain, branding juga Mas. bisa. Bisa barangkali juga branding, desainnya juga desain grafis ataupun juga yang lainnya, teman. Jadi itu kemudian foto video sampai ke ranah digital marketing atau juga digital content. Nanti itu semuanya bisa ditanyakan sama Mas Odi. Ya, sekali lagi konsepnya hari ini kita ngobrol santai kurang 7 menit ya Mas ya, 8 menit lah kita masuk di Hmm, uh, sesi tanya jawabnya. Sesi siap. tanya jawab uh, seputar itu. Nah, sambil ini Mas, sambil apa? Sambil apa ya? Intinya pra acara gitu ya. Hmm, Uh, Kita ingin mengulik terlebih dahulu terkait dengan Mas Kodi ini. Mas Kodi itu aslinya Banyuwangi ya Mas ya? Pura-pura asli nggak tahu aja Banyuwangi. aku. Ya, asli Banyuwangi. Dulu yo Mm-mm. sekolah sampai SMA di Banyuwangi, baru
lanjut studi kuliahnya itulah yang baru saya merantau. Itu sempat ke Malang terlebih dahulu, kemudian Ngambil bergeser lanjut ke Jogja. Dulu di ngambil apa Malang itu Mas? itu adanya desain komunikasi visual ya, dulu desain komunikasi visual. Kemudian lanjut ke Jogjanya itu fokus ke fotografi untuk studi Oke. lanjutannya. Dan eh, sekarang aktifnya di sana. Ya, aktifnya di Jogja, tinggal di sini. Mhm. Kalau di Jogja itu kegiatannya apa aja sih Mas? Untuk saat ini saya di Jogja, ya satu ini ya, sambil bantu-bantu di Universitas Mercubuana Jogja, kebetulan menjadi salah satu staf pengajar ya di Hmm. Fakultas Ilmu Komunikasi dan Multimedia. Program studinya itu ilmu komunikasi, tapi tetap ketika di sana saya mayornya tetap pegang desain komunikasi visual ya di sana ya, sama fotografi dan videografi mayornya. Selain itu juga saya masih tetap sih kayak apa ya, freelance terkait dengan desain grafis itu masih, kemudian yo menjalankan apa, bikin production house kecil ya untuk bikin apa ya, garap-garap karya-karya video dan segala macam, film-film pendek kadang juga masih ada kegiatan kayak gitu. Iya, ini cocok sekali Mas ya, karena memang kalau zaman sekarang itu pandangan singkat saya banyak sekali generasi-generasi muda yang akhirnya mengenali dan ingin terjun ke dunia eh, desain atau juga konten kreator dan lain-lain. Nah, itu dari pandangan Mas Odi sendiri bagaimana melihat dari pertama kali Mas Odi terjun di dunia itu ya desain ya melalui DKV di tahun 2000, saya coba menebak 2009. Ya benar, 2009. 2009 saya hafal Ya, sekali karena kita satu sekolahan mulai SMP ya Mas ya, ya SMP ya. SMP sampai SMA. Nah itu kalau dari pengalaman itu jadi 2009 sampai sekarang, kalau dari Mas Adi sendiri semakin banyak nggak sih teman-teman yang konsen juga menggeluti atau semacam. Ya. Jadi ini ya, kita sebenarnya ketika membincang yang nama desain komunikasi visual ya, bidang itu ya, kita tuh nggak lepas dari yang namanya ini, payung utamanya itu seni dan desain sebenarnya, seni ya, ke arah ranah seni. Kita tahu tuh yang namanya seni itu pasti kan orang identik dengan orang yang nyeni, yang nyentrik dan segala macam. Kemudian ketika itu kita amati lebih mendalam, ternyata kan ada juga yang bidang seni itu yang sifatnya terapan gitu ya, sifat seni terapan, yang mana dia akan menggunakan lebih ke aplikatif ya, menggunakan perangkat-perangkat apa, teknologi dan segala macam. Nah, salah satunya kan desain komunikasi visual itu sendiri. Dulu ya, ketika awal saya baru lulus SMA ya, ketika itu mikir gitu ya, saya tuh pengen belajar apa nih untuk studi lanjut setelah SMA, lulus SMA. Apakah iya saya harus mikir harus kuliah apa ya, misalkan eksak ya, apakah harus kuliahnya lebih ke arah sosial atau ke kemana gitu ya. Kemudian saya mikir, oh iya kan hobi saya itu sebenarnya kan berkaitan dengan menggambar waktu itu ya, suka namanya edit pakai Corel waktu SMA itu masih belajar banget, yang baru-baru belajar ya. Dan dari itu muncul ketertarikan, kenapa kok saya nggak nyari yang arahnya ke desain gitu ya, desain. Cari-cari informasi lah di sana waktu itu ya. Oh ternyata ada tuh desain komunikasi visual. Nah ini kalau desain komunikasi visual yang saya amati di tahun 2019, 2009 ya maaf ya, 2009 itu ada ini ya, ada penjelasan, ada deskripsi bahwa ini adalah salah satu bidang yang potensial dan peluangnya itu sangat besar untuk di kemudian hari itu dibutuhkan banyak orang-orang yang berkaitan dengan desain komunikasi visual sendiri. Dan ternyata benar, beranjak dari 2009 masuk ke tahun 2000 apa namanya 15, geser sampai dengan 2020 bahkan 2021 ya, kita bisa lihat tuh di sekitar kita hampir semuanya itu menerapkan salah satu keilmuan dari desain komunikasi visual, mulai dari fotografi, mulai itu desain, foto produk, bahkan konten-konten kreatif yang berkaitan dengan YouTube, TikTok dan segala macam, itu kan juga merupakan bentuk-bentuk implementasi gitu ya dari bidang DKV itu sendiri ya.
Nah, itu ada banyak nanti sebenarnya, dan itu memang peluangnya sangat besar. Makanya kan sekarang banyak orang menggeluti itu, dan yang awal cuma sekedar hobi malah sekarang menjadi apa ya, semacam pekerjaan gitu ya, menjadi profesi juga ya, dan bahkan bisa menghasilkan uang. Kelihatannya kita kayak nyantai ya, cuma bikin-bikin karya, tapi ketika kita tahu peluangnya harus dikirim kemana, harus ditampilkan dan ditayangkan di mana, ya pasti kita akan dapat tuh yang apa ya, timbal balik ya, dalam bentuk entah itu apa namanya, keuntungan-keuntungan atau benefit-benefit dari itu tadi, materi gitu tadi. Masihnya Iya. di situ memang. Dan kalau sekarang kan udah memang ranahnya adalah apa, digital ya Mas ya. Kalau dulu kita mungkin pakai Friendster. Kemarin Friendster sempat trending itu di tahun 2000, Mas Dari Odi, bulan 2007-6 lah ya. Itu sempat SMP kalau nggak salah itu kan. SMP ya Awal, kalau nggak salah ya. awal Zaman itu tahunnya kita itu masih 2002, 2002, iya. 2004. Gitu. Soalnya kemarin di Twitter sempat sempat apa, trending masalah Facebook. Dan kalau dulu mungkin kita nggak ngeh gitu ya, sebuah sosial media atau juga sebuah visual konten itu bisa mendapat sebuah penghasilan. Nah, semakin kesini ada yang namanya YouTube yang bisa kita dapat dari AdSense, terus kemudian yang lain-lain, dan itu membuat banyak orang yang kemudian mungkin sadarnya beberapa tahun terakhir, wah ternyata bisa menghasilkan gitu ya. Nah, untuk teman-teman ini rekomendasi sekali untuk mengikuti live ini karena memang dari sana kita juga bisa bertanya kemudian ke Mas Sodi, nanti bagaimana sih cara membuat sebuah konten visual itu lebih menarik gitu Mas ya. Bagaimana ada di situ psikologinya, kemudian juga mungkin teknik-tekniknya dan lain sebagainya. Nah, Mas tepat di jam saya ini 19.30 kita buka ya. Siap, siap. Mas Sodi koneksinya lancar? Insya Allah nih kayaknya lumayan ini bisa. Saya gimana? Lancar, lancar. Suaranya Ali lancar di tempat saya, nggak putus-putus kok. Oke, alhamdulillah. Jadi kita mulai ya Mas ya. Hmm. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saat ini kami kembali lagi di live-nya Semangat Banyuwangi. Kita bersama Mas Odi ini membahas terkait dengan desain dan tanya jawab ya nantinya. Ini tanya jawab seputar desain dan juga konten kreator. Nah, ini tadi sempat kita di Banyuwangi itu terkait dengan Mas Odi sendiri, dosen Fakultas Ilmu Komunikasi dan Media ya, Mercubuana Yogyakarta. Kemudian ini teman-teman, kalau pernah lihat ya, kelihatan nggak? Oh. Ini adalah beberapa desain Mas Odi yang kemudian banyak sekali Mas ya. Kemarin sempat dipakai oleh teman-teman yang ada di Banyuwangi. Nah ini barangkali ada yang baru lihat dan baru ngeh bahwa itu adalah desainnya Mas Odi. Nanti bisa bertanya gitu ya. Kemudian dari desain ini juga kemarin ada yang sampai membuat ya Mas ya, keperluan komersial dan juga komunitas. Nah ini nanti mungkin Mas Odi bisa menjelaskan bagaimana sih sebuah desain ini boleh nggak dipakai oleh orang lain gitu ya. Apabila itu bolehnya harus seperti apa, tidaknya juga seperti apa gitu. Nah kemudian dari profil Mas Odi membuat logo juga teman-teman. Ini saya sudah screenshot tadi beberapa logo yang di-create oleh Mas Odi, dan tentunya masih banyak lagi, termasuk Mas Odi adalah aktif sebagai fotografer ya Mas ya. Walaupun itu juga sisi lain sih ya, karena kesibukan dosen luar biasa banyak. Kemarin saya juga agak lama katanya lagi lagi menguji mahasiswa. Oke, teman-teman, itu dari saya sebagai opening.
Jadi, Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam ya, alhamdulillah saya sehat-sehat nih di Jogja ini ya. Ini udah tadi ya saya kayak ngulang tadi dia apa namanya udah setahun, hampir setahun ini nggak pulang ke Banyuwangi kebetulan saya. Eh, Hampir setahun karena corona, Mas ya. Iya. Kemarin beberapa kali Mas Odi ingin kembali ke Banyuwangi, dalam artian pulanglah, udah beberapa bulan gitu Mas ya. Sampai ternyata corona, terus kemudian nggak pulang, pulang lagi, sekarang sekarang semacam itu lagi. Gimana perasaannya ada di perantauan? Ya, yes, gimana lah ya. Pasti tentu yang namanya kampung halaman itu selalu dirindukan ya. Pengen pulang, sudah merencanakan beberapa kali mengagendakan untuk pulang ya akhirnya batal semua. Terakhir Mm-mm. rencana pulang itu saya ngabari ke Ali itu ini ya, hari Januari ya. Itu rencana Mm-mm. mau awal Januari kemarin ini rencana mau pulang. Kita udah banyak mengagendakan ya, pengen ini itu, bikin karya ini itu dan segala macam, malah batal pulang akhirnya terakhir ini. Wah, ya wis belum rezeki untuk Oke. pulang. Mm-mm. Ya, semoga pandemi cepat selesai ya. Kita biar bisa Mas Adi bisa pulang, kita bahkan mungkin nanti live bareng, bikin konten bareng mungkin, atau juga saya bisa ke sana. Baik, teman-teman silahkan bertanya apabila ingin bertanya ya, seputar tanya jawab. Ini konsepnya adalah tanya jawab, dan apapun itu, ya baik foto, video, kemudian juga grafis, ilustrator, semuanya boleh dipertanyakan di sini. Termasuk teman-teman yang ingin membuat sebuah mungkin channel YouTube yang lagi booming ya, atau juga membuat Instagram, feed Instagram dan lain sebagainya. Kemarin juga saya sempat beberapa kali proyekan sama Mas Odi itu membuat sebuah feed di Instagram. Terus kemudian juga ada beberapa proyek lainnya termasuk video profil dan lain sebagainya. Nah itu barangkali teman-teman mau bertanya kami persilakan. Tenang saja, Mas Odi asli Banyuwangi, jadi apabila pertanyaannya pakai bahasa Osing, Mas Odi pasti paham. Masih paham Insya kan Mas Allah. ya? Roto-roto lali. Karena udah Enggak. Insya karena Allah, udah insya lama Allah. Masih. kawan. Masih ya. Gimana? Oke Mas, saya mau bertanya ini terkait dengan tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa semakin ke sini digital atau media itu atau platform yang digunakan semakin banyak. Terus kemudian semakin ke sini orang-orang mulai sadar untuk bahwa media digital atau juga konten itu bisa menghasilkan uang ya baik itu secara offline maupun online. Nah, kalau Mas Udi sendiri itu selain job dari orang lain ya, mungkin ada kalau dosen kan udah pasti gitu ya. Terus kemudian mungkin ada hajatan orang mau mau bikin apa itu mungkin jauh ya udah pasti. Nah, kalau dari segi konten sendiri Mas Udi, sebuah desain itu bisa ditaruh di mana aja untuk menghasilkan sebuah uang. Sebuah desain ya. Oke. Mm-mm. Jadi gini ya. Simple Kalau gimana? simpelnya ya mungkin foto atau video gitu Mas, atau juga grafis. Oke. Mungkin kita bahas tentang yang ini aja lah ya, lebih lebih mudah itu teman-teman kan pasti yang sering terlihat itu desain grafis gitu ya. Desain grafis entah itu apa namanya itu kebutuhan untuk logo ataukah itu gambar ilustrasi, entah itu untuk kaos dan segala macam itu kan kita membicarakan desain grafis sebenarnya. Nah, desain grafis sendiri kalau kita ketahui ya, yaitu merupakan bentuk apa ya, bentuk hasil dari karya seni ya, bentuk karya seni juga gitu ya. Yang mana tapi nanti kan diterapkannya sesuai media yang kita tentukan, media yang kita butuhkan bahkan semacam itu. Kalau kita cermat melihat yang nama desain grafis itu, gimana kan pertanyaannya kan gimana caranya biar dia bisa berpeluang untuk menghasilkan gitu ya. Paling mudah sekarang ini kan ketika desain grafis itu diarahkan untuk kebutuhan merchandising gitu ya, atau merchandise atau souvenir, itu jelas pasti bisa diarahkan ke sana dan itu bisa menghasilkan. Kemudian ada peluang-peluang lain kan ketika itu dijual secara online gitu ya. Itu banyak tuh sekarang kan website-website yang memang dia sebagai
apa ya, sebagai perantara untuk mempertemukan antara seniman ataupun desainer dengan klien-klien di secara internasional gitu ya. Makanya kita tuh bisa tuh bikin apa namanya tuh karya-karya visual ataupun karya-karya yang lainnya juga ya, kita unggah di sebuah website tertentu yang memang dia memberikan layanan jual beli gitu ya. Sebuah karya-karya itu juga bisa kita jadikan opsi untuk kita menghasilkan uang gitu ya. Kalau kita lihat lagi juga selain desain misalkan fotografi misalkan, foto pun kita tidak harus menunggu itu aneh ya, kita dapat klien ya atau mungkin kita dapat job-joban gitu ya bahasanya ya. Tapi kita juga bisa jemput bola dengan cara apa? Kita perbanyak stok-stok foto kita tentang apapun itu, boleh ya, entah itu cuma sekedar motret daun misalkan, atau motret apa namanya itu orang jalan, atau tuh motret sebuah kejadian fenomena dan segala macam. Kita bisa kok arahkan itu untuk ini. Mungkin teman-teman pernah tahu ada Shutterstock misalkan, ada iStock, kayak website-website yang memang dia untuk kebutuhan jual beli karya fotografi ya. Itu peluang juga sebenarnya, banyak cara gitu ya untuk kita mengarahkan sebuah karya kreatif ataupun karya visual kreatif atau apa ya istilah lainnya ya, banyak yang mulai istilahnya, untuk bisa menghasilkan uang. Tetap ya, kita tidak harus nunggu ada orang yang memperkerjakan kita atau ada orang yang membutuhkan jasa kita, tapi kita pun bisa kok karya-karya itu kita apa ya, kita perbanyak, kita simpan, lalu kita jual sendiri gitu, tanpa harus menunggu ada orang lain yang membutuhkan gitu ya. Langsung aja upload ke website atau sekedar kita share di apa nama itu akun-akun portofolio kita, misalkan Instagram, ataukah kita teman-teman bikin akun kayak behance.net dan segala macam, itu pun bisa ya. Jadi semua itu bisa diarahkan untuk dapat duit, intinya gitulah ya, mudahnya semacam itu. Belum lagi kalau kita membincang namanya karya audiovisual video misalkan ya, video. Wah, itu jelas-jelas sangat-sangat peluangnya sangat besar, apalagi ketika ada YouTube, ada lagi apa tuh TikTok misalkan ya. TikTok kalau misalkan awal-awal muncul kan kesannya adalah wah ini cuma buat goyang-goyang aja misalnya. Ternyata ketika saya amati, saya lihat sekarang ini pergerakannya seperti apa dan perkembangannya bagaimana. TikTok nggak cuma sekedar untuk akun sekedar goyang-goyang ternyata ya. Ternyata itu diisinya pun banyak hal orang yang dengan sengaja apa ya, memberikan sebuah tips and trick, kemudian mereka menceritakan sebuah produk. Nah, akhirnya kenapa? Ini menjadi ranah kebutuhan marketing apa? Digital marketing akhirnya di sana masuk ke sana juga, marketing communication, digital marketing bisa pakai apa namanya platform-platform semacam itu juga. Itu loh, itu asik banget ternyata memang bidang-bidang yang sedang kita tekuni itu, konten kreatif, desain grafis, audiovisual dan seterusnya. Iya, karena sekarang juga sudah mulai apa istilahnya beragam ya Mas ya. Kalau kita berkarya dari mulai visual, foto kita bisa ke Shutterstock atau juga desain grafis kita ke Shutterstock. Terus kemudian kalau foto, video kita bisa di YouTube atau di Instagram. Terus kemudian juga kalau audio, audio kita di podcast ada gitu ya. Jadi semakin beragam, semakin kesini semakin lengkap, kita bisa berpeluang untuk dimanapun. Nah, itu sebagai ini sih teman-teman. Jadi sebuah gambaran karena memang sekarang apalagi pandemi Mas ya, untuk yang di kantor barangkali sudah apa istilahnya, ada yang kemarin juga sempat ini kami sebuah apa ya kasih sebuah pertanyaan antara milih antara kantor sama maksudnya di dalam ruangan atau di luar ruangan. Sebenarnya itu punya punya apa ya punya maksud tersendiri. Jadi teman-teman yang memang sukanya ada di dalam ruangan ya ya monggo silahkan untuk berkarya di dalam ruangan itu. Salah satunya editing gitu Mas ya. Kalau di luar ruangan ya silahkan gitu. Karena kalau satu pertanyaan dulu deh ke Mas Odi. Mas Odi dalam ruangan apa luar ruangan? Kalau saya ini apa ya, basicnya tuh orang lapangan sebenarnya ya, sukanya itu lebih aslinya lebih sukanya di lapangan, entah itu berburu foto video karya apa itu suka, tapi kemudian ya harus siap dengan segala kondisi. Kalau saya pribadi ya mau di luar ruangan siap untuk berkarya, di dalam ruangan kalau sekarang ini saya lebih sering WF. Nge-freeze Mas Odi. Iya. Halo Mas Adi. Agak nge-lag sinyal saya kayaknya barusan. Hmm.
Ya, bisa lancar udah. Tes aman aman Aman, aman, suaranya. aman. Aman. Oh, sorry, sorry. Kayak sinyal saya kurang oke. Barusan. Karena di Jogja lagi hujan juga teman-teman. Itu suaranya bisa terdengar sampai sini. Jadi Mas Oke, Odi oke, mungkin oke. barangkali lagi Ya, kira-kira sinyalnya gitu. Bisa, kalau saya pribadi bisa dua-duanya ya. Dua tempat masalah. dua tempat nggak masalah gitu ya. Tapi ada beberapa orang yang memang secara individu mereka lebih nyaman ada di luar, terus kemudian juga lebih nyaman ada di dalam. Nah ini barangkali juga kita berada pada zona nyaman itu juga perlu gitu ya. Berada pada zona nyaman ketika kita mungkin lebih nyaman berkarya di luar, ya kenapa itu tidak dijadikan sebuah pekerjaan, terutama di bidang mungkin katanya Mas Sofi tadi membuat sebuah karya-karya yang itu dihasilkan dari luar, membidik foto, kemudian juga video dan lain sebagainya. Untuk yang di dalam ruangan, kalau masih dari konteksnya dunia kreatif ya nggak masalah gitu ya. Tapi ada juga yang sulit gini Mas Sofi, yang suka suka ini ya, dia sebenarnya sukanya di luar tapi lebih karena memang kebutuhan berada di dalam ruangan. Nah itu biasanya kan tingkat stresnya juga akan semakin tinggi gitu ya. Secara pribadi, pressure dia akan semakin tinggi secara pribadi gitu. Nah itu salah satu pertanyaan yang ingin saya ajukan sih tadi ya kemarin kemarin terkait dengan kalian milih yang mana. Terus kemudian antara foto sama video. Kemarin Mas Odi milih foto kalau nggak salah. Hmm. Kenapa Mas? Iya. Kalau saya, Foto, kalau ah, gimana? Gimana gimana? ya, Mas Odi antara milih, foto milih foto. video ya. Kalau saya pribadi itu lebih condong itu foto ya, karena kita bukan kita sih sebenarnya lebih tepatnya saya gitu ya. Saya pribadi itu ketika melihat sebuah karya fotografi, mengabadikan sebuah karya fotografi itu banyak hal yang dipertaruhkan dalam setiap jepretan kamera, entah itu kamera HP atau kamera digital dan segala macam itu banyak sekali yang dipertaruhkan di sana, ketepatan waktu dan seterusnya. Makanya kan banyak juga ini ya, ada yang kadang mengatakan bahwa fotografi itu kelihatannya simple, kelihatannya mudah, tapi ketika kita lakukan, ya ternyata susah gampang semacam itu. Bukan berarti ketika saya nyampe seperti ini video jadi lebih mudah, tidak ya, tapi konteksnya kan berbeda semacam itu. Nah akhirnya itulah yang kenapa saya pribadi itu jauh lebih mencintai fotografi sebenarnya daripada videografi. Videografi saya bisa, saya mempelajari, tapi bukan bukan mayor utama kalau saya pribadi semacam itu. Karena kalau videografi itu ya ketelitiannya juga ternyata ketelitian juga harus lebih tinggi ya, karena apalagi gambar bergerak ya, kita harus benar-benar Mm-mm. steady dalam pengambilan gambar. Kemudian harus berpikirnya juga kalau videografi ya, berpikir kita juga harus continuity-nya harus harus nyambung ya antara apa yang sedang ditangkap sekarang Mm-mm. dengan Mm-mm. kelanjutan mana kira nyambung atau tidak. Ya, sebenarnya pada itu akhirnya kalau kita bisa menyimpulkan itu selera sebenarnya, selera di mana kita mau menggandrunginya lebih utama di bagian mana, apakah fotografi atau videografi, sama-sama menarik sebenarnya. Mm-mm. Karena kalau saya sama Mas Odi sering sering hunting bareng gitu ya, dia selalu ngomong Mas Odi itu orangnya ke foto, saya sendiri ke video gitu. Lebih apa ya, istilahnya lebih lebih kita masing-masing gitu Mas. Tapi memang Mas Odi sempat bilang gini, Mas, video sama foto itu beda nggak sih gitu? Maksudnya dari tekniknya apa segala macam. Mas tadi waktu itu bilang ya sama sebenarnya karena video itu gabungan dari foto. Itu masih saya ingat sampai sekarang. Jadi video adalah gabungan dari foto. Nah itu mungkin bisa dijelaskan Mas. Karena memang dari kita sekilas rasanya beda gitu. Tapi ternyata ketika saya ngomong sama Mas Dodi, karena memang eh, pilihan kita berbeda, kesukaan kita berbeda, Mas Dodi bilang video itu bagian dari foto gitu. Karena di situ kan ada frame berikutnya Mas Dodi ya. Ya,
Jadi kalau kita mau membincangin tadi antara foto dengan video, ya kalau kita bedah dari hal yang terkecil ya dari videografi, kalau kita ambil dari frame per secondnya atau kita ambil per detiknya atau milidetiknya, itu kan sebenarnya kalau kita potong kita ambil gambarnya kan tetap aja itu menyerupai sebuah fotografi ya. Bedanya adalah kalau foto dia hanya satu single frame, hanya satu frame saja yang tertangkap, sementara kalau video kan dia berkelanjutan, gambar-gambar fotonya itu berkelanjutan saling nyambung akhirnya menjadi gambar bergerak, kesannya semacam itu. Ini semacam itu. Kalau kita lihat lagi nih tentang cara mengkomposisikan gambarnya, itu kurang lebih sama ya antara fotografi dengan videografi kurang lebih sama. Cara apa namanya itu mengatur tata letaknya, komposisi ya, di mana kita menempatkan objek kurang lebih sama sebenarnya kayak gitu. Jadi itu teman-teman banyak yang komen di sini, ternyata banyak yang komen menyimak. Adakah yang ingin bertanya? Kami persilakan ya. Barangkali ada yang ingin bertanya seputar permasalahan mungkin yang barangkali timbul ketika teman-teman membuat sebuah desain. Permasalahannya adalah kalau saya pribadi sekarang lebih banyak ke gadget, Mas, ya, lebih banyak ke gadget. Itu bisa nggak sih tetap lebih banyak ke gadget, dan mungkin yang nggak punya kamera DSLR atau mirrorless mereka menggunakan HP. Nah itu kalau menurut Mas Odi bagaimana? Tetap bisa bersaing atau tidak? Oh ya, ini ya terkait dengan alat ya, alat. Sebuah karya seni, sebuah karya desain, sebuah karya kreatif itu tidak ada yang namanya terbatas oleh alat ya. Sebenarnya gitu. Saya, Mas Ali dan juga teman-teman lain itu mau pakai alat apapun sebenarnya itu terserah gitu ya. Apalagi terkait dengan fotografi, videografi, mau pakai HP, mau pakai kamera DSLR, kamera video dan segala macam itu. Satu hal yang paling utama untuk kita cermati adalah man behind the gun-nya, orangnya gitu ya. Kita seberapa paham sih dengan apa yang sedang kita pegang, alat kita, kemudian seberapa paham kita dan seberapa kita mampu mencermati dari apa yang sedang kita tangkap, objeknya, macam itu. Itu dulu yang penting, ya. Akan percuma ketika alat kita bagus, tapi kita tidak paham terkait dengan apa yang sedang kita tangkap, bagaimana cara mengkomposisikannya, bagaimana cara untuk mengaturnya dan seterusnya. Jadi kita upgrade dari personnya dulu, kitanya dulu gitu ya, untuk mempelajari dan memahami terkait dengan fotografi ataupun videografi. Barulah kita ngomongin alatnya. Nah, kalaupun kok misal gini, mungkin ada yang berpendapat bahwa oh iya nggak bisa mas, yang alat itu yang penting gitu ya. Alat itu penting. Kalau misalkan orang profesional dia dikasih HP-nya HP bobrok misalkan, paling hasilnya ya jadi ini jelek. Mungkin jelek dari kualitas gambarnya, tapi dari segi komposisi, dari segi penempatan dan pergerakan kameranya mungkin tetap akan lebih bagus gitu loh. Kalau memang orang itu paham terkait dengan apa yang sedang ditangkap dan apa sedang dia kerjakan. Jadi upgrading dari personnya dulu, kitanya sendiri dulu, ya, orang yang man behind the gun-nya dulu, baru kita nanti mencari kira-kira alat mana yang paling tepat untuk diri kita, atau adanya apa gitu loh. Adanya HP, ya kita optimalkan HP. Ada banyak tuh di luar sana tutorial optimalisasi penggunaan kamera smartphone untuk fotografi. Ada tuh misalkan kalau motret biasanya harus kita cari pengaturan fitur pro gitu ya di kamera HP-nya gitu ya. Bisa ada tuh fitur pro, nanti kita ISO-nya kita atur sendiri, diafragma kita sendiri dan seterusnya. Itu untuk mempermudah dan juga keleluasan dalam mengatur gambarnya akan ditangkap tadi ya, teknis format dari kameranya. Kemudian videografi pun ya sama aja sebenarnya terkait dengan alatnya, mau kayak kamera DSLR mau selama adanya itu ya optimalkan alatnya itu. Dan juga ini ya yang sering-sering saya dengar ya, jangan pernah membanding-bandingkan yang namanya merek. Ada tuh yang sukanya misal, mungkin saya sebut merek ini tapi hanya sebagai bahan untuk kita menambah wawasan ya. Misal ada yang sukanya dia Canon, dia dari awal belajar sampai dengan sekarang misalkan sampai dengan dia profesional dia pakai Canon. Ya oke, itu bagi dirinya sendiri, tapi jangan juga dia mungkin menyamar orang lain, oh nggak bisa, Nikon nggak bagus misalkan, bahannya Canon misalkan, ya nggak bisa gitu. Itu semuanya kembali ke selera, ya. Karena bagi orang tertentu Canon bagus, bagi orang lainnya Nikon yang lebih oke. Ada juga yang dia lebih nganutnya Sony paling bagus.
apalagi itu Fuji misalkan dan seterusnya. Semuanya bagus menurut saya. Ya, bahkan di kelas saya, mungkin saya tambah cerita ya, di kelas saya ketika di perkuliahan ya, kelas fotografi sama ada di sinematografi juga itu saya berkali-kali menyampaikan ke teman-teman mahasiswa yang ada di kelas saya itu jangan pernah membanding-bandingkan dan juga terlalu mendewakan alat-alat kalian pribadi kepada salah satu merek gitu ya, karena bisa juga ada yang seorang sukanya kamera jenis A, merek A misalnya, dia bisa punya karya yang oke gitu ya, yang punya merek B dia juga bisa dapat yang oke. Ya sudah, jalanlah dengan sendirinya. Gunakan alat-alat memang kalian nyaman gitu ya, sukanya pakai merek apa dan segala macam. Apalagi kalau misalkan punyanya HP ya sudah, optimalkan HP. Banyak juga teman-teman fotografer yang memang optimalnya menggunakan HP, bahkan menjual karya-karya foto dari HP-nya itu bisa menjadi duit ya, melalui apa, ada aplikasi itu EYM, Shutterstock, iStock, itu semuanya bisa pakai kamera HP loh, itu juga bisa, nggak ada masalah. Jadi nggak ada masalah ya. Entah itu kita pakai kamera HP ataupun juga mungkin ketika kamera HP, oh iya iPhone, oh iya ini apa segala macam, tetap semuanya berpeluang, tergantung bagaimana kita bisa memaksimalkan. Nah, ada pertanyaan Mas dari Mas Yuda. Mas Odi pernah diminta desain secara gratis? Pernah Mas? Banyak ya. Gimana cara menghadapi orang model begitu gitu katanya? Ya, Dari Mas itu Yuda. ya, dari dulu sampai sekarang sebenarnya problemnya teman-teman itu dan juga saya ya, ketika bertemu yang namanya desain gratis ya, ini kan memang sebenarnya kan istilah pelesetan ya, dari desain gratis ke desain gratis, yang mana banyak orang-orang itu bicara nih kayak kalau konco dewe mosok yo bayar misalnya gitu, alah cuma gitu tok mosok yo apa bayar dan segala macam, kan itu yang problematika sering kita temui ya terkait dengan desain gratis. Kalau saya pribadi dari pengalaman berkali-kali bertemu dengan kejadian-kejadian seperti itu, akhirnya saya gini, Mas Odi nge-freeze. Nge-freeze biar Mas Odi. urgensinya huh? Nge-freeze tadi. Oh sorry, ya tak ulang lagi ya. Terkait desain grafis, desain gratis ya tadi ya. Kalau saya pribadi itu menanggapinya akhirnya semacam ini. Saya akan lihat dulu siapa yang meminta itu, ya. Apakah memang dia sebenarnya dari orang yang mampu? Apakah dia memang orang yang sangat-sangat membutuhkan, tapi dia tidak punya, misalnya tidak punya budget untuk kebutuhan itu, atau gimana? Itu saya lihat dulu. Ya. Nah, kemudian dari situ baru saya akan menentukan kira-kira ini saya akan membantu atau melayani. Kalau membantu, berarti kan saya sifatnya oh ya wes lah, dapat nggak dapat ya sudah nggak apa-apa, anggaplah itu untuk ibadah. Biasanya kayak gitu. Nah, tapi kalau saya itu sudah menentukan, saya akan melayani. Melayani di sini berarti ya udah kita dari awal dealnya adalah ini profesional gitu ya, profesional. Anda membutuhkan karya atau membutuhkan desain, saya buatkan, Anda bayar saya. Itu saya melayani di situ, gitu ya. Nah, itu harus tentukan dari awal dulu. Mungkin teman-teman akan punya pendapat yang berbeda atau bahkan punya pandangan yang berbeda dari bagaimana mencermati kebutuhan tadi dari desain gratis, dan seterusnya. Tentukan niatnya dulu aja, wes. Kalau niatnya oh ya orang ini butuh dan kebetulan saat ini saya bisa membantu, tak bantu kalau saya, gitu ya. Kalau misalkan, oh ini nggak bisa Pak, ini desain ini yang mau dibuat misalkan ya, ini sangat sulit, kalau ini kalau mau ini direalisasikan harus ada ini apa namanya, ada fee-nya dan segala macam, harus disampaikan. Jadi komunikasi juga penting, ya, karena belum tentu orang yang sedang kita hadapi itu paham dengan apa yang kita rasakan. Kita mikirnya adalah misalkan, oh iya nggak bisa desain ini kudu bayar, mau soal kon gratisan, ya itu sampaikan. Khawatirnya kan mereka nggak paham dengan yang kita rasakan, bikinnya oh cuman gampang, cuman gitu tok, masuk yang bayar, bisa kayak gitu ya. Itu sampaikan unek-unek kita gitu ya. Oh nggak bisa Pak, ini harus ada fee-nya, karena saya butuh waktu sekitar 1 minggu mungkin untuk ini. Kalau misalkan itu apa namanya tidak ada fee-nya dan segala macam, saya pun agak kesulitan untuk menyempatkan atau menyediakan waktu untuk mengerjakan ini. Nah, itu disampaikan. Kalaupun dia misal tidak setuju, si orangnya tadi tidak setuju, nggak bisa Mas ini gini, oh ya sudah Pak, nggak apa-apa, monggo Bapak atau Ibu cari
orang yang lain dulu gitu ya, yang sekiranya bisa membantu bapak atau ibu. Kalau saya pribadi, saya akan memberikan tarifnya sekian, itu juga disampaikan. Ya, jadi Jadi meminimalisir miskomunikasi dan seterusnya. ya dipertanyakan di awal Mas, terkait dengan apa istilahnya jasa yang kita berikan. Hmm. Ya, jadi kita dengan desain gratis gitu. Nah, saya pun sama Mas Abi temenan itu mulai SMP. Iya, sama Mas Abi satu SMP, kemudian SMA, dan sudah sering ya koyok Mas sampai adik ngono loh. Cuma saya beberapa kali kalau desain ada yang ya tergantung Mas ya, tergantung kebutuhan. Bahkan ada yang harus bayar ya, bayar juga. Jadi ini juga membuat sebuah mindset masyarakat terkait bahwa semua uh, atau materi garapannya atau materi lahannya wong liya gitu loh. Dalam artian kalau seandainya kita desain kreatif ya kita mematikan lahannya teman-teman kita gitu. Kan terasa banget kan ya ketika itu harus desain kreatif, harus bisa garap yang lain, kita terpaku sama sini, garapan yang lain kita abaikan, dan di situ mungkin waktu, mungkin tenaga dan lain sebagainya, atau bahkan pikiran itu juga ya terkubur ya gitu. Nah, ada salah satu karya Mas Oki yang kemarin yang tadi sempat saya publik terkait dengan gandrung Cibi ini ya. Oh ya. Oh, oke. Nah, terkait dengan ini, Mas. Saya ingin bertanya, Mas Odi sering nggak sih berkarya atau membuat foto, video, atau mungkin desain grafis, konten gitu, yang kemudian diambil oleh orang lain? Dan Ya. tanggapannya Mas Odi gimana? Ya. Oke, terima kasih ya. Jadi tanyain terkait dengan itu ya. Ini sebenarnya ngarahnya ini ya, terkait dengan etika ya. Etika dalam penggunaan karya cipta atau karya visualisasi, bisa dikatakan karya visualisasi milik orang lain gitu ya. Itu ternyata ada etikanya, ada aturannya juga, dan itu juga ada undang-undangnya ya terkait dengan hak cipta dan segala macam. Kalau saya pribadi, jujur saja banyak 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 karya saya yang apa ya bahasa ininya ya, eh, dipakai ya, Digunakan. dipakai iya, mungkin dimanfaatkan orang lain itu ya mungkin iya gitu ya. Itu salah satunya itu yang ini, yang karya-karya saya tentang karakter Banyuwangian. Itu saya awal bikin karya itu ada banyak sebenarnya karakternya. Itu dari sekitar tahun 2010 kalau nggak salah. 2010 itu berarti saya sedang kuliah di Malang waktu itu. Itu saya coba bikin, kalau nggak salah itu ini mendekati atau kalau hampir-hampir berbarengan dengan Banyuwangi Ethno Carnival yang pertama. Nah Iya, dari iya, situ tuh masih ingat. itu ada udah kepikiran nih kayak bikin karakter yang tentang Banyuwangi kayaknya asik sih gitu ya. Semacam itu. Awal mula saya yang bikin itu tentang gandrung, bikin karakter gandrung Banyuwangi, tapi saya bikin stylenya itu chibi. Chibi itu sebagai informasi, Chibi itu salah satu desain karakter dari Jepang sebenarnya, gayanya itu dari Jepang ya. Dia itu kesannya imut, lucu gitu ya, atau anak-anak banget, jadi kepalanya gede, matanya besar, semacam itu. Itu yang coba saya gunakan ya, stylenya untuk memvisualisasikan karya saya. Nah itu pertama bikin desain gandrung, Chibi gandrung Banyuwangi, kemudian bikin lagi lanjutannya itu ada seblang, seblang Cibi, lalu ada yang barong, nah itu barong juga sudah karya ketiga, lalu ada lagi apa ya, sempat dulu pernah bikin kebo-keboan, cuman jarang saya publikasikan kalau yang kebo-keboan, karena menurut saya masih belum belum cukup sesuai dengan referensi saya waktu itu. Apalagi ya, yang paling banyak itu gandrung. Gandrung tuh saya malah bikin tuh ada tiga karya Cipi Gandrung kalau nggak salah, yang pernah saya buat semacam itu. Nah itu awalnya kayak gitu. Entah kenapa kok beberapa kali dari tahun 2010 bikin karya, awal mulai dari 10, 2011, 12 sampai dengan sekarang tuh saya masih sering dikabari sama teman-teman ya, khususnya di Banyuwangi. Kadang mereka japri gitu ya.
Mas Odi, ini karyamu bukan? Tak lihat yang dikirim ke saya gitu loh. Iya, ini karya yang sebelah misalkan. Oh iya, ini anu Mas, dibikin buat logonya kafe. Waduh, kok iso gitu ya. Terus saya heran gitu ya, kok iso gitu ya. Terus ada lagi yang Mas ini JP Gandrung punya sampean bukan? Oh iya punya aku tuh, kenapa? Ini Mas sempat dibikin ini ya, dipasang di apa namanya itu? Pintu masuknya sebuah toko di Banyuwangi, dijajar-jajar itu sama desain-desain yang lain. Waduh, kok iso ya. Dan masih banyak lagi ya. Ada yang sempat saya temukan tuh dibikin kaos, ada juga untuk kebutuhan komunitas. Ya kayak gitu-gitu tuh yang sering saya temui gitu ya. Sempat waktu itu malah ini siapa ya? Mas Anjar kayak ya. Mas Anjar itu ngabarin saya. Mas Bro, iki desainmu tuh, iya kenapa? Wah, iki di Guanuan apa? Komunitas Barong di Banyuwangi salah satu, saya lupa namanya apa gitu. Waduh, wis piye gitu ya. Jelasnya kan padahal ya ketika kita mau menggunakan orang lain itu harus berhati-hati ya. Kalaupun itu alasannya adalah, ini karyanya saya nemu di Google. Sebentar, Google itu bukan website yang mungkin bisa kita pakai seenaknya, tapi dia hanya mesin pencarian ya. Google itu mesin pencarian yang mana ketika ada gambar yang muncul di sana itu coba dilihat, pasti itu kan berkaitan ke website tertentu, dan bahkan di website itu mungkin ada informasi mengenai ini karya siapa ya. Bahkan di Google itu sendiri kalau kita lihat sebuah gambar di bagian bawah, saya agak lupa ya, bagian bawah gambar foto itu ada tulisan dalam bahasa Inggris ya. Intinya adalah gambar ini kemungkinan memiliki hak cipta, yang mana hak cipta itu Google tidak bertanggung jawab apapun gitu ya. Itu kaitannya dengan si pembuatnya atau si website yang menampilkannya. Google itu hanya mesin pencariannya, tapi terkadang kita nggak pernah mengamati itu ya. Orang-orang kita kadang nggak mengamati, pokoknya ada gambar di Google bagus, pakai, ambil aja. Nah, itu yang sebenarnya harus berhati-hati. Khawatirnya ketika itu melanggar hak cipta, apalagi untuk kebutuhan dikomersilkan, yang tadi dicetak kaos, diperjualbelikan, ya itu bisa dituntut nantinya seperti itu ya, karena ada undang-undang tentang hak cipta, saya nggak lupa tuh pasal berapa ya. Apalagi untuk kebutuhan misalkan sebagai identitas sebuah tempat-tempat kafe atau toko atau apa, ya itu nggak bisa semudah itu kita pakai gambar-gambar yang ada di internet yang cuman dengan alasan nemunya di internet adanya ini bagus ya saya pakai aja, ya nggak bisa kayak gitu ya. Itu yang saya alami. Jadi terkait dengan desainnya Mas Odi yang dipakai oleh beberapa komunitas atau juga beberapa perusahaan, itu semuanya disayangkan gitu Mas ya. Nah, terkait dengan hak cipta itu Mas, apakah harus kayak kita moto ya, apakah itu harus didaftarkan ke hak cipta atau hak cipta itu melekat pada foto itu, dan bagaimana sebuah proses untuk ngeklaimnya Mas? Oke, jadi ini ya berkaitan dengan hak cipta. Saya sempat waktu itu ketika ketemu kasus karya saya dipakai di berbagai macam tempat tuh, saya coba iseng ya, akhirnya download ini ya pasal tentang hak cipta ya. Terus tak download itu, kok ternyata tak print itu tebel banget. Akhirnya tak ambil cuma pasal tentang hak ciptanya top gitu. Itu masih tebel itu. Saya baca-baca di sana, saya amati kira-kira gimana sih undang-undangnya yang dari pemerintah itu terkait dengan hak cipta. Saya baca di sana ada statement kalau nggak salah itu gini. Jadi hak cipta itu melekat langsung kepada pembuatnya, walaupun itu nggak didaftarkan ke direktorat ini ya tentang hak cipta, direktorat apa saya di JKI kalau nggak salah ya, kekayaan intelektual ya, itu direktorat kekayaan intelektual, walaupun nggak didaftarkan itu tetap melekat di si pembuatnya ya, semacam itu. Cuma ketika itu memang didaftarkan ke DJKI misalnya, diurus hak ciptanya atau hakinya, itu akan lebih kuat. Karena apa? Ada surat hitam di atas putih ya, dan itu disetujui dan itu itu disaksikan dan diakui oleh negara itu dari direktorat tersebut ya. Nanti ada sertifikatnya dan segala macam. Itu kan jauh lebih kuat semacam itu. Tapi pada intinya adalah ya, kalaupun kita nggak punya surat sertifikat hak cipta, karena itu tetap hak kita, itu hak cipta milik kita ya, tetap melekat di pembuatnya. Dan bahkan ketika ada orang yang mencuri karya kita misalkan ya, kita tetap bisa menuntut dia walaupun tidak punya sertifikat hak cipta. Yang penting kita bisa menunjukkan bukti-buktinya bahwa ini karya milik saya punya file aslinya, ini diterbitkan pertama kali di tahun berapa. Nah itu kalau misalkan bukti-bukti itu sudah ada, saya rasa sudah cukup untuk kita memberikan, awalnya kita beri ultimatum terlebih dahulu. Kalau memang tidak, masih bandel, tidak ada
itikat baik misalkan ya, baru kita urus itu ke pengadilan misalkan macam itu juga bisa. Tuh. Iya, itu ada komen sih dari Barakuda Vektor. Katanya, mantap mas, saya juga khawatir kalau desain saya dicuri. Iya sih, karena memang pencurian desain itu tidak hanya grafis mas ya. Ada juga foto itu bahkan sering teman-teman, bahkan saya memergoki beberapa foto Mas Odi. Saya tahu itu ngambilnya di mana, terus kemudian kapan, akhirnya dipakai oleh orang lain, dan di situ ditulisi. Kalau nggak salah waktu itu lengkap mas ya, pakai kamera apa, ISO berapa, shutter speed berapa, bukaan berapa, itu ditulis semua. Nah ini sangat disayangkan. Padahal di situ, oke, dari Mas Fauji Mas Fauji, saya juga mengalami logo sanggar kami, yaitu Sanggar Sri Tanjung, digunakan oleh salah satu warung bakso di Banyuwangi. Emang edukasi sih juga di Banyuwangi. Iya memang, benar. Kemarin terakhir ini masih seputar gandrung itu juga dipakai. Padahal di situ kalau kita biak-biak terkait ini, saya tadi sempat biak-biak mas. Kelihatan nggak? Itu di logo ini sebenarnya teman-teman, di logo ini Mas Odi itu selalu menyertakan salah satu logonya. Saya ingat sekali. Nah, tapi ketika ini tidak ini ya kecil banget, kecil banget. Ini logonya Otshaeho. Saya familiar sekali dengan nama itu. Nah, ketika dipakai orang lain ya pasti mangkel terus kemudian apalagi itu untuk komersil. Ada juga yang kemarin udah ditegur ternyata malah ngotot ngambilnya di YouTube, ngambilnya di Google. Nah ini perlu ditekankan lagi. Jadi maksudnya Google itu juga tidak ada jaminan boleh digunakan, termasuk ini. Mungkin teman-teman yang bermain di YouTube ya mas ya, pemain di free pick biasanya itu tetap ada, walaupun di situ ada free, ada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ya mas, mungkin bisa dijelaskan kalau di free pick mas. Nanti saya menambahi yang di YouTube. Oke, ini ya berkaitan dengan penggunaan karya-karya semacam itu, apa namanya, free pick contohnya, salah contohnya free pick. Itu dia ada license-nya ada beda-beda ya ternyata ya. Kok teman-teman cermat itu dilihat tentu biasanya ada tuh keterangannya. Ini personal license, boleh personal untuk kebutuhan personal, ataukah dia boleh untuk komersial penggunaan gitu, penggunaan komersil dan segala macam. Itu ada tulisannya. Nah, jadi makanya itu dicek dulu. Benar nggak sih ini boleh untuk kebutuhan komersil? Ataukah license yang diberikan si pembuat itu cuma untuk kebutuhan personal use gitu ya, personal use atau commercial use, itu harus diamati dulu. Kalau itu nanti ternyata personal use, nah itu harus hati-hati, nggak boleh digunakan untuk kebutuhan perjualbelikan kayak itu. Tapi kalau misalkan dari desainnya yang kita download dari FreePic itu ternyata di halaman yang kita download itu ada tulisannya free for commercial use. Nah itu boleh kita pakai untuk kebutuhan komersil, untuk gunakan di kaos, dijual misalkan, atau untuk itu dijadikan desain yang untuk kebutuhan untuk kita melayani klien kita misalkan. Itu menurut saya boleh-boleh saja. Nah itu harus hati-hati. Tapi di use maksudnya digunakan, tidak untuk dijual. Nah itu makanya ada dua kan, personal use atau commercial use. Yang commercial use itu menurut saya pribadi boleh gitu ya, boleh digunakan. Tapi kadang ada juga itu yang kreatornya itu yang menuliskan adalah ini boleh digunakan untuk commercial use ya, untuk commercial use, tapi harus memberikan kredit kepada si akunnya itu. Nah itu saya nggak tahu kreditnya itu apakah dalam bentuk kita tampilkan akun dia, nama akun dia misalkan ya di penggunaan karya kita, atau kita nanti akan menghubungi mereka dan kemudian memberikan semacam support ya, supportnya entah itu apakah dalam bentuk donasi atau apa dan segala macam. Nah itu saya kurang paham sih sebenarnya terkait dengan itu. Iya, itu ada Kang Edi mas, Kang Edai. Kang Edai ini pemuda dari Kemiren, itu juga cek album Song Before Dawn, Gending Gandrung Sebelang Subuh, yang pegang lisensi siapa Kang gitu katanya. Pernah tahu nggak mas?
Saya malah belum pernah tahu itu. Gending gandrung sebelum subuh. Ya, ini nanti bisa dicari dulu ya. Kalau tentang lisensi bisa di-track siapa yang mungkin upload pertama atau juga siapa yang sudah didaftarkan dan lain sebagainya. Nah, ini ada pertanyaan Mas dari Andrea Tias. Ini hobi makan ya. Foto kalian, foto klienku Malang juga pernah dipakai sama orang Banyuwangi. Jualannya sama, tapi jelas produk dan kualitasnya beda. Dan ketahuan sama aku dong, pasti ditanya sama jawabannya, pas ditanya jawabnya sama, ya katanya ambil di Google. Lucu sih orang-orang ini, ambil di Google katanya. Iya sih, saya juga Ya, biasanya nyari di Google, tapi bukan alasan itu untuk kayak tak berdosa banget ya. Iya, saya nemunya di Google kayak gini bagus, saya tak pakai aja. Baik. Terus ini juga bukankah hanya desain video drone kami, bukan hanya desain video drone kami, kedai web digunakan untuk kebutuhan komersial TV, salah satu stasiun TV di Banyuwangi. Penting banget nih. Oh ya, iya Mas. Kita edukasi juga siapapun ya bahwa jangan takut untuk berkarya. Berkarya tadi sempat di sesi pertama itu lewat HP pun bisa gitu. Teman-teman mau pakai HP untuk video, foto, kemudian juga desain grafis itu bisa. Intinya berkarya tanpa batas. Kemudian, nah ini juga kita harus sadar bahwa setiap desain, setiap karya itu hanya melekat. Ya, jadi teman-teman semuanya diharapkan untuk paham itu menghargai satu sama lain dengan tetap menjaga kode etiknya. Nah ini Kang Ede oh ya, ini Kang Edai tanya Mas tentang lisensi desain sama musik. Nah sebelum ke Kang Edai menjawab dijawab sama Mas Odi, saya sempat kemarin itu membreakdown YouTube. Dalam artian YouTube itu kan menyediakan sekarang musik yang digunakan ada di YouTube Studio gitu kan ya. Nah, di musik studio itu ada dua hal. Itu semuanya free kan, free use. Nah, free yang tanpa sebuah atribut dalam artian kita di caption itu menuliskan atau harus dengan atribut. Nah, ini juga harus dicermati sama teman-teman untuk menghargai karya-karya orang lain ya. Termasuk di situ apabila kita melihat karena di YouTube itu kan yang re-upload kan banyak gitu ya, termasuk musiknya, termasuk instrumennya itu juga harus kita cermati. Kadang dituliskan di situ Mas ya, YouTube videonya musiknya free gitu, kita langsung aja download dan pakai. Ternyata ketika kita telusuri di judulnya tadi, itu sebenarnya di bawah deskripsinya itu sudah ada tulisannya bahwa lisensinya ada di sini gitu. Nah ini yang biasanya teman-teman terjebak di sana gitu. Nah ini Mas terkait dengan lisensi desain sama nggak dengan musik? Oke, ini ya antar desain musik. Sebenarnya kalau saya pribadi belum benar-benar paham sebenarnya terkait dengan license-nya yang ada di musik ya. Cuman dulu pernah sempat dengar lebih ke arah penggunaan karya yang bisa menentukan apakah itu plagiasi atau tidak sih sebenarnya. Itu ini ketika itu ditampilkan atau disajikan sebuah musik ya atau alunan musik ataupun audio ya, ketika itu dalam berapa notnya itu sama, misalkan saya lupa tuh ada berapa baris not atau apa istilahnya ya, saya agak kurang paham ya, itu bisa dikatakan plagiasi yang mungkin nanti akan bergesernya ke arah pelanggaran hak cipta semacam itu yang saya ketahui. Tapi kalau misalkan license-nya murni terkait dengan musik, itu malah saya belum pernah mempelajari secara khusus sebenarnya kayak gitu. Sebagai contoh mungkin yang bisa saya coba lengkapi untuk disampaikan ya, penggunaan musik kalau teman-teman itu nggak bisa bikin sendiri musiknya ya, itu alangkah baiknya kan dia ini boleh lah yang namanya itu download atau apa, tapi coba cek ini ada copyrightnya ataukah no copyright ya.
Karena kalau itu misalnya nanti di-uploadnya kayak contoh kayak di apa namanya itu di YouTube misalkan ya, eh, sekarang udah sangat ketat gitu ya YouTube itu ya. Ketika kita upload video sebuah video ada musik itu pasti akan langsung terdeteksi gitu ya. Ini musiknya siapa? Apakah ada unsur hak ciptanya? Apakah ini boleh untuk ditampilkan di situ atau gimana? Itu sangat ketat sekali karena memang banyak sekali website-website yang kebutuhan audiovisual itu sekarang sudah mulai aware ya, mulai aware dan mulai peduli terkait dengan hak cipta semacam itu. Nah, mungkin saya jawabnya itu masih masih umum semacam itu, jadi tidak bisa menjawab spesifik terkait dengan apakah license-nya desain dengan musik itu sama atau tidak ya. Jadi saya mohon maaf ya untuk Kang Eda ya, saya belum bisa menjawab secara spesifik mengenai apakah iya lisensi desain itu sama dengan musik ataukah berbeda atau bagaimana. Iya, terus kemudian ini Mas Govin, usingan BN Kak? Pinginnya pusingan, tapi yo kanggo rungokno ya akeh ndelenge akeh Jogja, nawangan kanca-kanca nisun pisan nih. Jadi campur bahasa Indonesia ben ya. Oh, campur ya. Menau. Mungkin ada yang ingin bertanya teman-teman, kan? Kami persilakan yang mau bertanya, kurang 10 menit ya. Oke. Dari Mas Ali, saya nanggepi yang Mas ini, Mas Lutfi Fauzi ini. Ini juga apa dulu sempat ngobrol-ngobrol sharing-sharing di Jogja waktu itu ya. Tapi nggak tahu sekarang Mas Lutfi di mana ini Mas Lutfi Fauzi? Di Banyuwangi. Di Banyuwangi, stay di Banyuwangi kayaknya. Jadi ini ya terkait dengan apa namanya itu penggunaan karya-karya semacam itu ya memang sangat disayangkan ya. Ketika kita tahu di tempat kita sendiri ya di kampung halaman kita ternyata masih ada praktek-praktek yang sifatnya itu masih menggunakan karya orang lain tanpa izin ya. Jelas saya di situ sebagai pribadi sebagai seorang apa ya pembuat karya juga sebagai desainer atau apa ya pekerja kreatif lah istilah gitu ya. Itu sebenarnya agak-agak miris gitu ya ketika nanti itu ya ketika di kampung halaman saya pribadi di Banyuwangi ya khususnya itu masih banyak sekali praktek-praktek yang menggunakan karya-karya orang lain tanpa izin ya, apakah itu untuk kebutuhan komersil ataukah tidak. Alangkah baiknya kita menyampaikan atau kita mencari informasinya terlebih dahulu karya ini apa namanya boleh nggak sih kita gunakan untuk kebutuhan kita ya semacam itu. Kalaupun nanti misalkan sudah ada deal misalkan, oh ya saya akan beli karya Anda misalkan, ada orang yang datang ke saya beli karyanya segala macam. Sudah, silakan itu segera direalisasikan. Jangan sampai itu penunda terlalu lama. Pada akhirnya si pemilik karya ini males gitu ya, males untuk menanggapi terkait dengan ini jadinya mau gimana dipakai, apakah gimana. Itu yang bikin akhirnya orang itu juga apa ya menjadi males gitu ya untuk para teman-teman yang desainer tidak bisa segala macam. Jadi itu teman-teman terkait dengan makin deres ya di katanya Mas Odi. Terus Mas ya? Terus tak tutup jendelanya ini tadi. Aman tapi ya? Aman, insyaallah. Aman. Jadi itu dan terkait dengan musik Kang Edai, kemarin kan sempat booming ya masalah musiknya salah satu artis yang fenomenal di YouTube yang kemudian pakai sebuah musik yang kata core-nya dan lain sebagainya itu sama dengan salah satu musik termasuk liriknya dan lain sebagainya. Sebenarnya kan semuanya itu punya sebuah apa ya? Kalau ngomongin desain itu kan hampir semuanya bisa jadi sama gitu Mas ya. Kayak aku katakanlah moto sebuah pemandangan gitu ya. Saya sama Mas Dodi lagi hunting. Tempatnya sama gitu ya Mas ya. Tempatnya sama, boleh jadi itu hasilnya sedikit sama gitu ya. Tapi ketika kita mau ngeklaim ya tetap harus diruntut itu detailnya punya siapa gitu. Kalau di dalam foto kan sudah jelas ada garis-garisnya, ada mungkin pixel-pixelnya yang memang itu sama persis dengan punya kita, device kita dan lain sebagainya itu bisa di-track. Terus kalau yang musik barangkali ya dari core-nya, dari lirik dan lain sebagainya gitu Mas ya. Terus ini sisa waktu 8 menit Mas, nggak terasa kita sudah 1 jam lebih.
ngomongin ini. Barangkali teman-teman yang lain ingin bertanya juga terkait dengan ini, tanya jawab ya. Kita ulang kembali, tema kita kan terkait dengan desain, kemudian juga terkait dengan konten kreator. Tadi sempat dibahas di awal tentang konten kreator di zaman sekarang, semuanya juga semakin beragam, semakin banyak berpeluang ya. Kemudian juga seputar desain. Nah, ini Mas Odi sendiri, kalau Mas Odi kan banyak desain Mas ya, maksudnya device apapun udah oke. Terus teman-teman yang mungkin di HP, mungkin ada rekomendasi Mas kalau dari HP, aplikasi-aplikasi yang biasanya Mas Odi gunakan. Kalau dari video pakai? Oh ya, ini sih kalau kalau untuk apa ya, beberapa aplikasi yang bisa dioptimalkan. Kalau saya pribadi, kalau video misalkan ya, video itu saya masih lebih sering editnya itu pakai ini malah. Kalau untuk edit ya, editing video itu saya pakai InShot sebenarnya. InShot itu kemudian menurut saya itu cukup cukup mudah ya untuk proses apa ya, gabungin dan segala macam. Cuma kalau InShot ini kan kalau pengen fiturnya banyak kan harus yang langganan yang pro ya memang ya. Nah itu namanya opsi pilihannya. Kalau aplikasi-aplikasi lain sebenarnya ada juga, cuman sudah banyak yang saya ini ya uninstall sih yang di HP itu. Kalau untuk pengambilan gambar, video, untuk rekamnya itu saya masih masih percaya dengan ini sih bawaan dari HP-nya langsung ya. Entah itu HP-nya apa, saya masih masih percaya dengan aplikasi bawaan gitu ya. Tuh. Kalau untuk foto, nah kalau untuk foto ini teman-teman kalau memang mau ini ya, mau benar-benar simple dan juga lebih mudah untuk langsung editing ya, itu sebenarnya pakai ini Adobe Lightroom ya. Adobe Lightroom itu kita bisa editing di sana, bikin preset atau bahkan install preset ya ke dalam sana untuk menentukan gambar warna dan segala macam. Bahkan juga bisa kita langsung motret dengan aplikasi Lightroom-nya langsung itu ya, langsung itu bisa. Jadi nggak harus buka tutup aplikasi-aplikasi lain ya, tapi langsung pakai Lightroom tuh bisa. Pakai Snapseed pun juga bisa ya. Saya kalau aplikasi di HP kan tak pakai, kalau foto itu Lightroom sama Snapseed. Kalau Snapseed itu kadang saya pakai untuk ini ya, untuk optimalisasi dari detail fotonya. Tapi kalau mau untuk bikin efek ataupun color grading itu saya malah pakainya malah Lightroom biasanya gitu. Dua aplikasi itu yang utama kalau foto ya kayak gitu. Itu sih yang paling sering saya pakai. Iya, terus kalau untuk jadi foto, Snapseed sama itu. Kalau grafis Mas? Kalau grafis itu kalau sampai dengan sekarang saya jarang banget sih kalau untuk penggunaan apa ya, aplikasi grafis di HP. Saya masih masih makainya itu konvensional menggunakan komputer ataupun laptop ya. Kalau untuk grafis ya masih tetap menggunakan Corel Draw, masih tetap pakai Adobe Illustrator kayak gitu, dan semua terinstall di laptop ya. Itu Photoshop itu masih terus pakai. Kalau video malah seringnya kalau di laptop ya atau komputer pakainya itu yang Adobe After Effects, pakai Adobe Premiere, itu juga pakai si standar sih yang sering dipakai oleh teman-teman juga malahan gitu ya. Oke, nggak terasa kita sudah di menit 26 ya, 26. Nah ini barangkali sebagai closing statement Mas dari Mas Odi sendiri, pesan-pesannya apa aja? Ini ada beberapa sih, tapi yang pertama itu ini, kalau kalian atau teman-teman ataupun kita semua gitu ya ingin dianggap ada gitu ya, tinggalkan karya-karya visual, karya-karya cipta, karya-karya seni, karya-karya desain ataupun karya-karya apapun itu, tinggalkan jejak di dunia maya sebanyak mungkin. Karena bahkan ini ya, ketika kita nanti misal kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, karya-karya kita itu pasti tetap ada dan bahkan akan menjadi referensi serta ini ya apa semacam jadi referensi dan juga sebagai menjadi karya acuan bagi orang-orang lain mungkin akan menggunakan karya kita atau bahkan belajar seperti apa sedang kita pelajari saat ini gitu ya. Berkaryalah maka kamu akan dianggap ada, intinya semacam itu. Oke, itu sebagai closing statement dari Mas Odi. Terima kasih banyak Mas live-nya. Terima kasih banyak teman-teman yang udah bertanya. Sampai jumpa di live selanjutnya. Mas Odi jaga kesehatan. Siap. Terima kasih banyak. Oke, jaga kesehatan.
pandemi masih ada. Jadi semuanya tetap semangat dan juga menjaga kesehatannya masing-masing. Terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Terima Sampai kasih. jumpa.